Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya perkenalkan, saya Yazdad Rahmat Hidayatullah yang akan memberikan materi pada kali ini. Setelah diskusi dengan beberapa dari angkatan kalian, kenapa saya harus diskusi? Di sini harapan saya agar kita sama-sama nyaman, tidak memberatkan salah satu pihak. Di sini saya ingin menyampaikan hasil diskusi tersebut, bahwa selama online kami tidak memberikan materi melalui Meet karena akan membuat kalian jenuh dan mengurangi waktu kalian untuk keluarga. Namun materi akan disampaikan berupa video. Karena ini hanya melalui video, saya meminta komitmen teman-teman angkatan 2020 agar setiap materi video yang diberikan ditonton, dipahami, dan tidak menyalin catatan temannya. Untuk persiapan, siapkan buku hijaunya dan alat-alat tulis untuk merangkum materi yang disampaikan video kali ini. Jadi, selamat berproses sebagai mahasiswa. Mahasiswa? Apa itu mahasiswa? Apakah mahasiswa ialah seseorang yang belajar di perguruan tinggi? Tidak sepenuhnya salah. Namun tidak hanya itu, mahasiswa di seluruh Indonesia diberikan tugas istimewa oleh masyarakat yang disebut peran fungsi mahasiswa. Dan tidak hanya mahasiswa, namun ada juga tugas terhadap perguruan tinggi untuk membantu mahasiswa yang disebut Tridharma perguruan tinggi. Apa itu? Ya, kita akan membahasnya di video kali ini. Sebelum jauh membahas Tridharma perguruan tinggi, peran fungsi mahasiswa ya, kita akan membahas terkait mahasiswa terlebih dahulu. Perbedaan seorang mahasiswa dan siswa. Perbedaan dari kata mahasiswa dan siswa yakni berada pada kata maha. Apa arti maha? Maha berarti tertinggi, terbesar. Maka mahasiswa adalah tingkat tertinggi dari seorang siswa. Maka di sana akan ada perbedaan yang cukup signifikan antara siswa dan mahasiswa. Saya akan membahas sedikit dari sekian banyak perbedaan siswa dengan mahasiswa. Oke, guru menjadi dosen, sekolah menjadi kuliah, organisasi menjadi ormawa, dan sebagainya. Ada banyak sekali. Untuk apa? Hanya nama saja yang berbeda? Tidak. Di sana tidak hanya nama, di sana ada perbedaan. Saya contohkan satu saja ya. Guru dan dosen. Guru ketika kita SD, SMP, SMA, guru minimal lulusan S1. Namun dosen minimal lulusan S2. Bahkan banyak perguruan tinggi yang ada di Indonesia memberikan syarat dosen harus memiliki pengalaman kerja berapa tahun. Oke, kemudian siswa ya. Ketika kita SD, SMP, SMA sebagai siswa, siswa adalah tahap seorang anak-anak ya, hingga remaja. Siswa TK, SD, SMP dalam tahapan anak-anak dan remaja ya. Namun berbeda dengan mahasiswa. Ketika sudah menjadi mahasiswa, mahasiswa ialah tahap dewasa. Ya, kalian telah memasuki tahap dewasa. Kemudian pengertian mahasiswa ya, ada pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi bab 1 pasal 13 ayat 2. Kedudukan mahasiswa. Mahasiswa itu unik, teman-teman. Mahasiswa bukan pemerintah dan memiliki tempat tersendiri dari rakyat. Namun bukan berarti memisahkan diri dari rakyat. Kemudian di mana tempat mahasiswa? Mahasiswa berada di tengah-tengah pemerintah dan rakyat. Apa artinya? Artinya mahasiswa akan mengikuti yang benar dan yang terbaik. Sehingga apabila yang benar dan terbaik ialah pemerintah, maka mahasiswa akan membantu pemerintah untuk mengelola rakyat. Dan begitu juga sebaliknya. Apabila rakyat yang benar dan baik, maka mahasiswa membantu rakyat menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah. Kemudian, kenapa mahasiswa bisa berada di tengah-tengah? Itu karena mahasiswa dipercaya oleh pemerintah dan rakyat ya, dipercaya oleh kedua pihak tersebut. Kemudian kenapa bisa begitu? Kenapa bisa dipercaya oleh kedua pihak tersebut? Ya, karena mahasiswa itu netral, berpikir luas, dan tidak memiliki kepentingan apapun.
Rangkaian demonstrasi terjadi di berbagai kota bentuk protes atas legislasi yang semena-mena. Undang-undang yang dikebut di akhir masa jabatan wajar jika memantik banyak sekali kecurigaan. Apalagi menjelang pengesahan seperti tuli, para penyusunnya seperti ogah mendengar aspirasi. Menutup diri dari pemantauan masyarakat menimbulkan syakwa sangka terjadi patgulipat. Sudahkah aspirasi rakyat benar-benar didengarkan? Ataukah para elit menganggap kita layak dipinggirkan? Ujian reformasi. Gerakan masif yang terjadi beberapa hari terakhir ini di berbagai kota. Tolong diingatkan lagi buat mereka yang mungkin lupa atau pura-pura lupa. Apa tujuan utamanya? Baik, dari saya nih ya. Silakan. Baik, selamat malam, salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nana, saya ingin mengingatkan kepada para dewan yang terhormat di sini, kepada pemerintah juga bahwasanya gerakan mahasiswa ini lahir dari keresahan yang organik. Lahir dari satu keresahan yang organik dan dari kajian-kajian akademis. Sehingga mungkin saya sangat terganggu ketika dikatakan gerakan ini ditunggangi lah, gerakan ini ingin menjatuhkan dan sebagainya. Saya tegaskan bahwasanya gerakan ini adalah berawal dari keresahan kita KPK yang dilemahkan dan juga kemunduran dalam pemberantasan korupsi. Nah, kenapa kami sebut kembali reformasi? Karena salah satu semangat reformasi itu adalah memberantas korupsi. Sehingga ketika ada agenda-agenda yang tidak sesuai dengan semangat pemberantasan korupsi itu, maka rasanya mahasiswa perlu mengingatkan lagi, kemana sih reformasi yang kita ingin tuju? Begitu, Mbak Nah. Jadi dasar utamanya terutama didorong oleh kekhawatiran akan melemahnya agenda pemberantasan korupsi. Yap. Peran dan fungsi mahasiswa. Peran dan fungsi mahasiswa ada 5 ya, yakni agent of change, iron stock, moral force, social control, dan guardian of value. Oke, agent of change. Agent of change yakni mahasiswa sebagai agen perubahan. Mahasiswa harus kritis, berani, dan tidak takut atau malu mengubah hal-hal yang kurang baik menjadi baik di masyarakat. Contoh sederhana, jika ada masyarakat yang membuang sampah sembarangan, nah, membuang sampah sembarangan adalah hal yang kurang baik. Maka kita sebagai mahasiswa, tugas kita berani menegur orang tersebut untuk membuang sampah pada tempatnya dengan cara baik-baik. Ingat ya, dengan cara baik-baik. Selanjutnya iron stock. Iron stock yakni mahasiswa sebagai generasi penerus. Mahasiswa adalah kaum intelektual yang nantinya mengembangkan bangsa ini, memimpin bangsa ini di masa depan. Maka mahasiswa harus selalu mau mengembangkan dirinya dan memiliki rencana untuk mengembangkan diri. Contoh, mahasiswa A ya, berencana untuk meningkatkan wawasan dan kemampuannya dengan minimal membaca buku 5 halaman per hari secara konsisten. Nah, kemudian moral force. Moral force yakni mahasiswa sebagai pembentuk moral. Kita semua tahu bahwa yang nantinya menjadi pemerintah, menteri, tokoh-tokoh besar di masyarakat ialah mahasiswa. Maka di sini mahasiswa harus menjadi kaum intelektual yang dapat menjadi contoh yang baik untuk masyarakat dengan menunjukkan karakter yang baik, berakhlak baik ya. Bisa dibayangkan jika kalangan intelektualnya memiliki moral yang tak beradab, maka negara ini akan salah urus, ya kan? Contoh,
Contohnya yang moral first. Mahasiswa harus mampu berkata baik dan menghormati orang yang lebih tua. Senyum, sapa, salam, sopan, santun 5S ya. Diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Social control. Social control yakni mahasiswa sebagai kontrol sosial. Mahasiswa ya mengajak dan masyarakat untuk berperilaku dan bersikap baik atau sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku. Contoh, ada masyarakat yang barbar ini ketika melakukan aksi demo, ya kan? Nah, maka mahasiswa di sana ya itu harus mampu mengarahkan masyarakat tersebut untuk berperilaku dan bersikap baik. Terakhir, guardian of value. Guardian of value yakni mahasiswa sebagai penjaga nilai penting. Apa maksudnya? Yakni nilai-nilai seperti kejujuran, gotong royong, empati, keadilan, integritas, dan sebagainya ya adalah hal-hal yang harus dipertahankan keberadaannya di masyarakat. Nah, maka mahasiswa di sini memiliki peran untuk mempertahankan nilai-nilai tersebut tumbuh dan terpelihara di masyarakat. Contoh, masyarakat telah memudar rasa gotong royongnya di dalam kampung. Ya. Maka mahasiswa di sana berinisiatif membuat acara kerja bakti di kampungnya untuk mengembalikan rasa gotong royong tersebut. Oke, selanjutnya Tridharma perguruan tinggi. Tridharma perguruan tinggi dari bahasa Sanskerta ya, yaitu Tri dan Dharma. Tri berarti 3, Dharma berarti kewajiban. Yang berarti 3 kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perguruan tinggi seluruh Indonesia. Apa kewajiban tersebut? 3 kewajiban tersebut yakni pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Pendidikan untuk meningkatkan kemampuan dan wawasan mahasiswa, yang kemudian hal tersebut ya digunakan untuk sebuah penelitian. Sebagai contoh penelitian proposal PKM ya. Nah, dalam tahapan membuat PKM itu termasuk penelitian. Dan dari penelitian tersebut dilanjutkan untuk jenjang selanjutnya, yakni pengabdian kepada masyarakat. Apa itu pengabdian kepada masyarakat? Contohnya seperti memberikan ilmu, ya kan? Dan kemampuan-kemampuan yang dimiliki mahasiswa tersebut disaringkan kepada masyarakat untuk mengembangkan kesejahteraan masyarakat, ya. Kemudian pengertian Tridharma perguruan tinggi ini dapat dilihat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 1 Ayat 9. Surat untuk mahasiswa baru. Teruntuk adik-adik mahasiswa baru angkatan 2020, angkatan yang berbeda, angkatan yang teristimewa. Memang tak mudah. Sebuah tantangan. Kalian menjadi maba pertama di era pandemi. Angkatan perdana yang akan mengarungi pengalaman menjadi mahasiswa di era baru serba tidak pasti ini sejak awal. Apa yang terpenting adalah kemampuan beradaptasi adik-adik. Apapun jurusan teman-teman, apapun bidang teman-teman, apapun mimpi teman-teman, rasanya akan mengalami perubahan dengan cepat, terpengaruh oleh progres teknologi ditambah tuntutan pandemi. Survival of the fittest, kata Charles Darwin. Fittest berarti mampu beradaptasi dengan lingkungan. Kunci survive itu bukan yang paling kuat atau yang paling cerdas, tapi yang paling adaptif. Menjadi mahasiswa adalah sebuah privilege. Keistimewaan yang tak semua pemuda diberkahi kesempatan. Kalian adalah bagian dari 35% anak muda seusia kalian yang bisa merasakan bangku kuliah. Itu adalah peluang, kenikmatan sekaligus tanggung jawab. Karena kalian adalah mahasiswa, maha dari siswa. Karena kalian anak-anak muda pilihan yang berkesempatan mereguk dalamnya sumur ilmu pengetahuan. Namun kuliah bukan hanya tentang nilai dan IPK belaka, tapi tentang orang-orang yang kalian temui, pengalaman yang kalian jalani, memori yang kalian buat, skill yang kalian latih, pemahaman yang kalian dapatkan. Kuliah itu seperti membeli situasi. Situasi yang mendorong kalian belajar, mendorong kalian berjejaring, mendorong kalian berdiskusi, mendorong kalian bergerak. Sia-sia bila situasi hanya menjadi dekorasi, bukan penunjang tradisi untuk mengisi dengan aksi. Situasi itu akan meminta kalian membaca buku-buku dan jurnal tertentu. Itu kewajiban yang seharusnya tak menjadi beban. Justru jadikan sebagai desakan yang membangun rutinitas membaca. Cari bacaan sendiri sebanyak-banyaknya, novel, blog, newsletter, atau ikut acara-acara seminar dan forum yang bisa memperkaya wawasan.
Tanpa membaca dan belajar, kita akan menjadi orang kelas teri, perundung dan pemaki, mudah diprovokasi tanpa keluasan hati dan imajinasi. Adik-adik, belajar jangan disempitkan semata perkuliahan. Kenali sebaik-baiknya temanmu, hayatilah masyarakat di sekelilingmu agar kampus tak menjelma tembok yang memenjarakanmu. Cari kawan sebanyak-banyaknya. Jangan hanya bergaul dengan teman lama, semisal satu SMA atau satu asal. Justru di semester awal, masing-masing dari kalian sedang mencari teman. Mereka lebih membuka diri, saatnya berkenalan dan membangun kawanan. Adik-adik, di tengah perjalanan nanti, mungkin kamu akan melakukan kebodohan. Kamu akan gelisah, menimbang ulang keputusan-keputusan yang sudah diambil. Perkawananmu, apa yang kamu pelajari selama kuliah, duniamu, masa depanmu. Percayalah, tidak apa-apa. Mempertanyakan semuanya adalah biasa. Apalagi untuk seorang maba, yang pada esensinya adalah manusia yang bertanya-tanya. Ingat, 2030-2031, 10 tahun dari sekarang, tiap-tiap kalian akan menduduki posisi-posisi yang berkontribusi penting di negeri ini. Setiap angkatan baru menjanjikan bakal pemimpin baru. Tak perlu tergesa adik-adik, lahaplah terhadap ilmu. Kami akan sabar untuk menunggu. Salam hangat dari Najwa. Anak muda itu berani coba, nggak takut gagal, berani ambil resiko. Dan kita butuh anak-anak muda yang selalu mau terus nyoba lagi sampai berhasil. Menurut saya tuh itu satu hal sih yang dilakukan anak muda, berani coba, kalau gagal nggak ragu untuk nyoba lagi. Jadi negeri ini tuh butuh dikelola dan diperjuangkan oleh orang-orang yang punya keberanian dan punya kemauan untuk terus mau coba sampai berhasil. Saya pernah baca buku, Oprah Winfrey pernah bilang, "You get in life what you have the courage to ask for." Keberanian kamu untuk mengungkapkan apa yang kamu mau dan kamu anggap penting, itu yang kamu akan dapatkan dalam hidup. Kita hidup cuma satu kali, jadi kalau kita mau dapat sesuatu, mau mengubah sesuatu, mau membangun sesuatu, mau dimengerti, pilihannya cuma satu, berani bicara. Penugasan, hal-hal yang ingin dilakukan untuk mencapai setiap poin-poin dari peran dan fungsi mahasiswa serta tridharma perguruan tinggi. Nah, setelah rangkuman halaman selanjutnya, itu penugasan ini tulis ya. Karena tadi ada 5 poin dari peran fungsi mahasiswa dan 3 poin tridharma perguruan tinggi. Setiap poin minimal 1. Rencanakan ya hal-hal yang ingin dilakukan untuk mencapai poin-poin tersebut.